Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Otip Seli, teman-teman. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, awali kita dengan baca Bismillah dan juga utama dengan baca surat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, temannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi ada sebuah kategori karena kemarin di komentar ada yang menanyakan apa sih katanya bagaimana sih cara men-setting sebuah kategori yang tepat untuk video seperti video memancing, memasak ataupun video musik teman-temannya. Oke, sebelumnya kesempatan kemarin saya sudah membahas bagaimana sih cara men-setting sebuah kategori sesuai dengan niche ataupun sesuai dengan tema yang teman-teman bikin di dalam video atau dalam channel teman-temannya. Oke, jadi sebenarnya fungsi apa sih yang kita dapat dari men-setting sebuah kategori channel, teman-teman? Jadi sebenarnya fungsi kategori channel itu adalah menentukan sebuah niche ataupun tema yang kita buat di dalam video kita, teman-teman. Jadi fungsinya apa, teman-teman, ataupun keutamaan dalam kita menentukan sebuah kategori, yaitu pertama bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube, teman-teman. Dan juga yang pertama tadi itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube, teman-teman, dan juga yang kedua bisa mendapat viewers, teman-teman, dan juga setelah kita mendapat viewers itu juga mungkin kita bisa mendapatkan subscriber banyak. Dan setelah kita mendapat subscriber banyak, itu manfaat yang keempat adalah bisa diingat oleh para penonton, teman-teman. Jadi pentingnya dalam kita membuat sebuah kategori channel, teman-teman, itu harus sesuai dengan niche. Nah, jadi teman-teman bisa juga melihat di sebuah analitik sebuah video, teman-temannya. Coba kita buka sebuah analitik video, kita YouTube Studio, teman-teman. Nah, di sini kita melihat di sebuah konten, teman-temannya. Konten, kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa melihat cara penonton menonton video kita. Nanti kita buat, teman-teman, di sini di dalam channel saya ini, teman-teman, yaitu penelusuran YouTube mendapat 31% dan halaman channel 20%, dan juga fitur jelajah 20%, juga rekomendasi video 6,4%, teman. Jadi keunggulan dan keuntungan kita men-setting sebuah kategori channel, teman. Jadi video kita itu bisa direkomendasi oleh YouTube, teman. Jadi tema dan niche sesuai dengan apa yang orang cari di dalam video kita. Dan saya umumkan juga teman-teman, coba usahakanlah buatlah video itu dalam tema satu niche, teman-teman, tidak campur-campur. Sebenarnya campur-campur juga tidak masalah, teman, tapi lebih penting kita dalam membuat sebuah channel, kita harus mentargetkan penonton dan juga intinya satu tema dalam membuat video, teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan membahas secara detail bagaimana cara kita menentukan sebuah kategori channel ataupun video di dalam channel, teman-teman. Dan sebelum berlanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel Otip Seli untuk bisa mendukung dengan cara klik subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya agar setiap pembuatan video dari Otip Seli teman-teman bisa mendapatkan informasi dan juga mendapatkan informasi yang baru dari Otip Seli, teman. Oke, kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman. Oke, langkahnya pertama kita buka saja, teman-teman, yaitu Google Chrome, teman-teman. Nah, kita langsung login. Nah, setelah kita ditampilkan ke dashboard channel, teman-teman, yaitu kita melihat di pojok kiri bagian bawah, teman-teman, itu ada logo Gerigi atau pengaturan, teman-teman. Kita langsung klikkan saja di sini, teman-teman, logo Gerigi. Nah, setelah itu kita ditampilkan ke setelan. Nah, di sini ada sebuah kata di bawah, teman-teman, itu di setelan, yaitu pertama adalah umum, yaitu umum untuk sebuah mata uang, teman-teman. Jika emang teman-teman bisa ingin ditampilkan sebuah mata uang seperti dolar, teman-teman bisa merubah ke dolar, teman-temannya. Dan juga saya cuma merubah dengan kata rupiah Indonesia. Nah, di bagian channel teman-teman bisa melihat setting apa itu tentang info dasar, setelah lanjutan juga kelayakan video, tapi kita tidak membahas seperti itu. Kita langsung saja ke default upload, teman-teman. Oke. Nah, setelah kita masuk ke default upload, di situ ada info dasar dan juga setelah lanjutan dan juga monetisasi. Nah, kita klik saja setelah lanjutan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada kategori, yaitu kategori sebuah channel, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, setelah kita diarahkan ke default upload, kita diarahkan ke info dasar, setelah lanjutan dan juga monetisasi. Nah, sekarang kita klikkan saja setelah lanjutan, teman-teman.
Nah, di sini kita ditampilkan yaitu ada lisensi teman-teman dan juga ada sertifikasi tag dan juga bahasa video teman-teman. Nah, jadi sini di atas ya ada sebuah kategori teman-teman. Oke, setelah itu coba kita klikkan di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman dalam menentukan sebuah niche ataupun misalkan kategori channel, teman-teman sudah memastikan ya, misalkan teman-teman temanya tentang memasak, itu caranya mudah teman-teman. Kita langsung klikkan saja misalkan di pencarian YouTube teman-teman. Oke, kita langsung pencarian YouTube. Oke, di sini misalkan teman-teman kontennya tentang memasak. Nah, coba kita cari sini. Kita cari sini cara memasak ikan. Kita cari. Kita cari viewers yang paling banyak teman-temannya. Coba kita cari viewers yang paling banyak di sini teman-teman. Nah, misalkan yang paling banyak itu di atas adalah channelnya Fluffy Kasih. Nah, caranya teman-teman langsung masuk aja ke Social Blade teman-teman. Oke, kita masuk ke Social Blade. Di sini tambahkan tab baru. Di sini coba kita ketikkan saja Social Blade. Oke, kita cari teman-teman. Oke, kita masuk yang paling atas ke paling atas. Nah, di bagian pojok kanan atas itu ada sebuah pencarian. Nah, jadi fungsinya di sini teman-teman bisa mengklikkan nama channel yang teman-teman sudah cari tadi. Ya, kita namanya Fluffy Kasih. Nah, kita klikkan di sini teman-teman. Fluffy Kasih. Oke, langsung kita cari. Nah, setelah kita diarahkan ke channel Fluffy Kasih, teman-teman langsung fokus ke bagian channel tab. Yaitu di sini ada keterangan how to, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya how to adalah bagaimana ataupun cara teman-temannya. Nah, setelah teman-teman menemukan sebuah channel tabnya, teman-teman langsung kita buka saja di sini yaitu kembali ke bagian. Nah, oke, langsung kita balik lagi ke YouTube Studio teman-teman. Nah, jadi tadi teman-teman sudah mencari bagaimana di sebuah Social Blade teman-temannya, di situ ada keterangan how to. Jadi kalau istilah how to itu bahasa Inggris sih, bahasa Indonesia adalah cara dan juga gaya teman. Jadi teman-teman bisa mengklikkan saja di sini subtitle tentang memasak itu adalah cara dan juga gaya teman-teman. Nah, jika teman-teman misalkan tentang video tentang musik, teman-teman itu sudah ada di sini keterangan musik teman-temannya. Jadi teman-teman bisa menentukan sebuah kategori channel sesuai dengan niche channel yang teman buat di dalam videonya. Nah, misalkan satu lagi kita cari sebuah kata kategorinya, coba kita cari di YouTube juga, yaitu misalkan teman-teman channelnya tentang memancing. Nah, misalkan di sini memancing ikan di laut. Nah, teman-teman sama ya seperti yang saya lakukan tadi, cari penonton yang paling banyak di pencarian YouTube teman di sini. Nah, di sini yang paling banyak adalah Trans 7 official teman-temannya, tapi itu sudah booming dan itu kita cari saja misalkan yang orang teman-teman. Misalnya di sini ada, nah di sini Angler PPU teman-teman. Kita balik lagi ke Social Blade teman-teman. Oke. Angler PPU. Oke, kita carikan di sini. Kita cari pencarian lagi, yaitu Angler PPU. Coba kita cari. Nah,
Di sini sudah nampak teman-teman Angler PPU-nya. Jadi di sini coba kita kembali ke channel tab. Nah, di sini Angler PPU menentukan sebuah kategori channelnya, yaitu di channel tab-nya itu tentang people atau itu orang. Nah, jadi kita simpulkan baik lagi ke YouTube Studio tadi teman-teman. Nah, kita simpulkan bahwa dia itu tentang kategori channel adalah blog dan orang, karena di sini ada keterangan blog dan juga orang teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan atau menetapkan sebuah channel kategori memancing itu, yaitu kategori masuk ke dalam blog dan juga orang teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sih mudah teman-teman ya. Teman-teman dalam menentukan sebuah kategori itu harus sesuai dengan niche ataupun tipe channel yang teman-teman buat. Jadi kalau sekiranya teman-teman channelnya misalkan campur-campuran, itu teman-teman bisa juga menentukan berarti temanya atau tuh kategorinya per video teman-teman. Nanti saya akan buatkan bagaimana sih cara membuat tema campuran yang lebih bisa ditentukan di dalam video teman-teman. Karena apa teman-teman? Sebuah kategori, dalam kita menentukan sebuah kategori channel itu juga bisa berpengaruh pada video tonton kita teman-teman. Jadi kalau kita misalnya sesuai dengan niche ataupun tema yang kita tentukan di dalam video kita, itu bisa direkomendasikan oleh video. Nah, setelah kita bisa channel kita direkomendasikan oleh YouTube, nah pastikan penonton juga banyak teman-teman, dan setelah penonton itu banyak pasti subscriber juga meningkat, dan setelah meningkat pasti banyak diingat oleh orang channel kita teman-teman, apalagi channel kita tuh bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi itulah teman-temannya yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham dalam menentukan sebuah kategori channel di dalam video teman-teman. Oke, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, alangkah baiknya share sebanyak mungkin di media sosial agar teman-teman yang bisa melihat ataupun bisa menentukan sebuah kategori channel dengan baik dan juga tepat di dalam video teman-teman. Oke, sebelumnya dan selanjutnya saya ucapkan assalamualaikum.